Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faqad qala Allahu fi kitabihil karim wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'ibaw wa lahwan wa gharrathumul hayatud dunya wa dzakkir bihi an tubsala nafsun bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyun wala syafi'un wa in ta'dil kulla adlil la yu'khad minha ulaika alladzina ubsilu bima kasabu lahum syarabum min hamimin wa azabun alim bima kanu yakfurun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila fama ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, moga sami-sami kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman, kemudian nikmat taufik dalam mengamalkan perintahnya, taufik dalam rangka meninggalkan larangannya. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin, saat ini kita masuk kepada ayat yang ke-70. Ayat ini menjadi penutup dari bab sing kepinten iki bab iki. Keenam nggih. Yang diawali dari wa huwal qahiru fauqa ibadih wa yursilu alaikum hafadzatan hatta idza jaa ahadukumul mautu yuwaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dan dialah al-qahir fauqa ibadi, di atas segala hambanya. Wa yursilu alaikum hafadzatan, dan mengirim atas kalian penjaga, para penjaga, sehingga ketika datang salah seorang di antaramu kedatangan kematian, tawaffathu rusuluna,
wahum la yufarritun. Mereka mati dalam keadaan la yufarritun. Napa la yufarritun itu? Orang-orang yang tidak napa niku. La yufar orang la yufarritun itu adalah yang melalaikan tugas. Yang tidak melalaikan. La yufarritun orang yang tidak melalaikan tugas-tugasnya. Nah, saat ini kita ditutup dengan wazaril ladzina takhadhu wazaril ladzina takhadhu, dan tinggalkanlah alladzina, yaitu orang-orang yang attakhadhu, yang mengambil dinahum, agama mereka, laiban. Laiban itu napa? Guyonan, sendaguro, yang menjadikan agama mereka ini sebagai permainan dan sendaguro. Wa gharrat humul, dan gharrat niku ketipu, tertipulah, sudah tertipu. Dan sudah tertipulah al hayatud dunya, kehidupan dunia. Mereka ini sudah tertipu oleh kehidupan dunia. Wa dzakir bihi, maka peringatkan mereka dengannya. Peringatkan orang-orang ini dengannya, ini maksudnya dengan Al-Qur'an, dengan agama. Wa dzakir bihi antub salah nafsun, mereka, nafsun itu diri mereka, an atas tub salah, atas terjerumus. Mereka terjerumus, diri mereka ini terjerumus bima kasabat, terhadap apa yang mereka kasab niku, usaha yang telah mereka usahakan. Mereka ini orang-orang yang mengusahakan, terjerumus dengan usahanya. Jadi mereka niki terjerumus niku kejebak ya. Kejebak antub salah nafsun bima kasabat. Mereka ini terjerumus dari apa yang mereka usahakan, kasab. Laisalaha min dunillah, tidaklah ada bagi mereka selain Allah waliyun, penolong, wala syafi'un, dan syafi niku syafaat. Wa in ta'dil, dan jika mereka ini menghendaki keadilan, kulla adlin, seluruh keadilan niku wau, la yukhad minha, tidaklah diambil daripadanya. Ulaikal ladzina absalu, ulaika mereka itulah alladzina, yaitu orang-orang yang ubsilu, orang-orang yang terjerumus bima kasabu, dari apa yang mereka kasabu, dari mereka yang usahakan. Lahum syarobun, bagi mereka minuman min hamim, minuman yang sangat panas. Wa azabun,
dan siksa alim, dan siksa yang sangat pedih, bima kanu terhadap apa yang mereka yakfurun, mereka ingkari. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat penutup dari dari bab yang ke-6. 6 ke napa 7 niki? Bab yang ke-6 nggih. Bab yang ke-6 dari surat Al-An'am. Ini ayat ini membicarakan tentang orang Islam yang tidak berpegang teguh dengan Islam. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian fis-silmi kaffah, ke dalam Islam. Fis-silmi, dalam berserah diri, kaffah itu kabehan, keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kalian nopo khutuwatis syaiton, jadi ojo mengikuti nopo tipu daya setan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya setan ini adalah musuhmu yang nyata. Hadiratul kiram, ayat ini, ayat ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kaffah. Maka apabila kita ini mengkaji ayat ini untuk masuk Islam secara kafah, maka kita harus mengetahui tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul daripada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki Islam secara kafah. Asbabun nuzul daripada ayat ini adalah ketika yang pertama ada seorang pendeta Nasrani. Pendeta Nasrani ini ketika mereka ini tidak mau bekerja pada hari Minggu. Kenapa? Karena pendeta Nasrani, seorang pendeta Nasrani ini telah diberitakan bahwa dulu ketika orang-orang Yahudi itu melanggar hari besar mereka pada hari Sabtu, maka mereka ini dikutuk oleh Allah menjadi kunu kirodatan khosiin, mereka menjadi kerah yang hina. Sehingga ketika dia ini seorang pendeta Nasrani itu oleh hari besar itu tidak boleh bekerja. Di dalam Islam juga seperti itu. Jadi hari Jumat itu hari besar Islam. Maka sebelum sholat Jumat sebaiknya tidak bekerja. Nah, nanti setelah selesai sholat Jumat baru fantasiru fil ardi wabtahu mardhotillah, mencari karunia Allah setelah selesai sholat Jumat. Dan pendeta Nasrani ini tidak mau
bekerja pada hari Minggu. Maka ayat ini diturunkan berkenaan dengan pendeta Nasrani niki. Jadi lek mlebu Islam niku wau lek wis iku hari Minggu, oh, ini hati saya nggak enak. Dia bilang hati saya nggak enak. Kenapa? Karena saya itu dulu orang Nasrani. Sehingga ketika sekarang saya sudah masuk Islam, tapi hati saya masih nggak enak. Ketika mau kerja hari Minggu. Lah ini adalah tipu daya setan. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Dan janganlah kamu mengikuti tipu dayanya setan. Ini tipu daya setan. Dan yang kedua, ada seorang Yahudi yang sudah masuk Islam, kemudian ketika pada nopo jenenge hari raya kurban niku unta niku halal. Unta itu halal. Tapi unta ini pernah diharamkan. Kenapa unta diharamkan kepada orang Yahudi? Karena mereka telah mengharamkan unta. Mereka mengharamkan unta. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan unta ini haram bagi orang Yahudi. Nah, setelah mereka ini masuk ke dalam Islam, maka pada ketika hari napa jenenge ono pesta para sahabat radhiyallahu an menyembelih unta, orang Yahudi ini nggak mau makan daging unta. Saya nggak bisa makan daging unta. Loh, kenapa aku nggak bisa makan daging unta? Saya dulu orang Yahudi. Nah, sekarang walaupun saya sudah jadi orang Islam, tapi hati saya masih nggak enak makan daging unta. Karena dulu saya pernah mengharamkan daging unta. Lah ini adalah tipu daya setan. Udkhulu fis-silmi kafah. Jadi kalau kita ini dalam berislam itu kalau sudah yang halal jangan sampai diharamkan, yang haram jangan sampai dihalalkan. Ini tipu daya setan. Maka berapa banyak saat ini umat Islam yang menganggap barang-barang haram yang sudah haram dihalalkan. Nopo? Nah, niki perlu diperinci, perlu perincian. Kalau yang tentang hari besar ini saat ini hari besarnya orang umat Islam, wong Islam hari besarin apa? Hari Jumat. Maka seharusnya hari Jumat ini orang Islam ini minta libur. Pemerintahan yang mengajak Sabtu hari besarnya Yahudi, Minggu hari besarnya Nasrani, orang Islam disuruh libur. Di Indonesia ini nggak ada orang Yahudi kok hari Sabtu kok jadi hari besar. Hari besarnya umat Islam, nggak ada orang Yahudi kok jadi hari besar. Minggu juga jadi hari besar. Kenapa? Nah, seharusnya ini menjadi PR bagi orang Islam memikirkan bagaimana hari Jumat yang hari besar ini menjadi hari libur nasional. Supaya apa? Supaya ketika apa yang diperintahkan oleh Allah menjadikan mereka masuk Islam secara kafah setelah sholat Jumat baru bekerja. Hari Sabtu boleh
napa jenenge bekerja lagi. Hari Minggu bekerja. Seharusnya hari Jumat yang libur. Itu. Maka apa yang terjadi? Orang-orang yang mengikuti napa? Mengikuti cara-caranya napa? Perangkapnya orang Yahudi, perangkapnya orang-orang yang ahli dunia, perangkapnya ahli dunia, orang-orang yang mengikuti langkah-langkah setan. Nah, sedangkan umat Islam, mereka ini nggak paham, mereka nggak sadar, mereka ini digiring. Wasatu khawaluna yafshu fikum hubbud dunya. Pada hari itu kalian digiring menuju cinta dunia. Hadirin yang dirahmati Allah, maka wadzaril ladzina takhadhu dinahum la'iba wa lahwun. Maka biarkanlah, tinggalkanlah orang-orang yang mengambil atau yang menjadikan agama mereka ini sebagai sendaguro, menjadikan permainan, dianggap dulinan. Agama Islam ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengorbankan diri, mengorbankan harta, mengorbankan waktu, mengorbankan air mata, mengorbankan segala sesuatu. Lah saiki umat Islam itu jarine cinta Kanjeng Nabi, kongon korban untuk menghidupkan lagi agama gak gelem. Dulu Islam ini penuh dengan pengorbanan. Islam ini dihidupkan oleh orang-orang awalun ini dengan penuh dengan pengorbanan. Beribu-ribu nyawa, beribu-ribu lek ngarane iki keringat berliter-liter. Lek keringete wong para mujahid itu dikumpulkan itu, Masya Allah, berliter-liter air mata. Begitu banyak air mata, begitu banyak darah tertumpah. Ini diperjuangkan. Mereka ini memperjuangkan supaya Islam ini hidup. Saat ini umat Islam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Islam. Menjaga Islam, sing terutama Islam niku napa? Kongon jaga salat wis. As-sholatu imaduddin. Salat itu adalah cagake agama. Salat adalah tiang agama. Faman akomaha fakot akomadin. Sapa wonge sing jaga salat, maka dia ini adalah orang yang bisa menjaga agama. Waman tarokaha, dan barang siapa yang meninggalkan salat, fakot hazamaddin, maka dia telah merobohkan agama. Nah, saat ini umat Islam dikongkon jaga salat ae gak gelem. Apalagi salat 5 waktu, salat Jumat ae kadang-kadang. Salat Jumat niku napa lek ngarani? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan ketika khotib sudah naik di atas mimbar, maka malaikat mencatat orang-orang yang datang sholat Jumat niki
Niki wis gak dicatet. Napa? Absene wis gak dicatet, gak dicatat hadir. Gak ada catatan hadir. Padahal saat ini sing sholat Jumat, umat Islam sing sholat Jumat kudune napa sakderenge adzan wis teko. Sakniki mboten ya ngenteni qomat kae teko. Kenapa? Gak gelem ngrungokno khutbah. Padahal sholat Jumat ini 2 rakaat. Yang 2 rakaat lainnya itu diganti dengan khutbah. Khutbah sing pertama itu rakaat pertama. Khutbah yang kedua itu rakaat yang kedua. Terus rakaat ketiga keempat ini baru sholatnya. Ini. Lah ini gak diperhatikan. Sholat Jumat aja kadang gak teko. Wong usate azan ae sik gurung adus. Ustate azan gurung mandi, belum mandi. Masya Allah. Lah ini hal-hal kok ngeten iki napa jenenge? Kalau dibandingkan dengan perjuangan untuk menghidupkan agama, dengan saat ini yang terjadi, kita diperintah oleh Allah untuk menjaga agama, cek gak ndang mati. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Tirose Kanjeng Nabi, seluruh umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan. Fama ya'ba ya Rasulullah, sapa sing enggan masuk surga itu ya Rasulullah? Qala Kanjeng Nabi dawuh, man ato'ani, sapa wonge sing mengikuti saya, sing gelem taat, sing gelem melok patuku, moko bakal mlebu swarga. Wa man asoni, lan sapa sing berpaling dari saya, sing golek dalane dhewe, dianggap laibun walahun niku. Dianggap dulinan. Wong Kanjeng Nabi mengorbankan segala sesuatu, awake dhewe saiki napa? Malah seneng. Kanjeng Nabi penuh dengan tangis, kita penuh dengan tawa. Kanjeng Nabi penuh dengan lapar, kita penuh dengan kenyang. Kanjeng Nabi penuh dengan doa, kita penuh dengan lagu-lagu, nyanyi. Saiki wong Islam mak nyanyi-nyanyi. Apa sing gak dinyanyekno sakniki? Senengane nyanyi. Mari azan nyanyi-nyanyi. Alasannya sholawatan. Tapi senengane kok sholawatan kok ambil lagu, gak usah lagu-laguan. Zaman biyen, kalau kita ini mengacu ketika ada seorang penyair yang bernama Zadzan. Ketika mereka ini memuji Rasulullah, sholawatan, memuji Rasulullah, sholawatan dengan dilagukan. Ketemu Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud terkesima, Masya Allah. Andai kata swara sing enak iku mang digawe maca Quran, alangkah indahnya, alangkah baiknya. Maka seorang Zadzan niku lho sapa iku? Iku Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah. Masya Allah. Maka Zadzan niku langsung menghancurkan alat-alat musik niku. Kemudian mengikuti jejake Ibnu Mas'ud jadi muridnya Ibnu Mas'ud. Jadi ulama akhirnya. Lah ini kok kenapa umat Islam ini nggak mau tahu tentang masalah-masalah ini?
Umat Islam ini nggak mau belajar masalah agama yang sesungguhnya itu koyo ngono. Kudu lagu-lagu. Mari azan nyanyi-nyanyi. Bukan seperti itu agama itu. Agama ini penuh perjuangan. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan, "Wa dzaril ladzina takhadhu dinahum la'iba wa lahwun wa gharadhumul hayatud dunya." Maka tinggalkanlah orang yang menjadikan agama mereka, yang menjadikan Islam ini sebagai sendaguro, menjadi agama mereka ini hanya digawe guyon. Jadi gak usah dianggap. Oh, itu berarti orang-orang sing mereka ini orang-orang yang tidak mau mentaati perintah Allah. Perintah Allah untuk menjadikan agama ini adalah berpegang teguh kepada agama. Apalagi kalau sudah berkenaan dengan masalah sholat jamaah. Sholat jamaah wis dikandani bahwa sholat jamaah ini wajib. Iya, fardu kifayah. Oh ya wis fardu kifayah. Kalau menurut Imam Syafi'i fardu kifayah. Tapi ketika kita itu mendapati satu buah hadis yang mengatakan barang siapa yang mendengar suara azan, maka ketika dia tidak memenuhinya, tidak memenuhi suara azan itu, panggilan azan itu, tanpa adanya uzur yang dibenarkan, maka sholat yang dikerjakannya tidak diterima. Maka ditanyakan, nopo uzure Kanjeng Nabi? Apa uzurnya wahai Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah, uzure niku adalah sakit dan ketakutan, lek ono perang, lek ono nopo bledekan yang menjadikan ketakutan, itu baru itu udzur, dikatakan udzur. Kalau tidak, ada seorang yang namanya Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum niki seorang buta. Datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya ini orang buta dan saya memohon datang kepada engkau, saya memohon diberi keringanan supaya saya bisa sholat di rumah, tidak sholat berjamaah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oh ya, kamu buta ya. Akhirnya diperkenankan, oh ya wis boleh. Nah, setelah berpaling, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil kembali, wahai Ibnu Maktum, sini. Apakah kamu mendengar suara azan? Mendengar. Oh ya, kalau begitu datangi. Loh, wong sing buta itu dikongkon teko. Orang yang buta disuruh hadir. Apalagi kita dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan selamat. Kita harus tahu bahwa nanti pada hari, ketika hari itu punggung mereka mengeras, diperintah oleh Allah untuk rukuk gak gelem. Kenapa? Gak bisa rukuk, gak bisa sujud. Ketika pada hari itu Allah bertajalli, memperlihatkan kebesarannya, maka seluruh umat Islam, orang yang beriman itu sujud, rukuk. Tetapi orang-orang mereka yang tidak, ada orang yang tidak bisa rukuk, gak bisa. Mereka malu dengan, kenapa? Mereka ini menganggap dirinya besar.
Mereka menganggap dirinya besar. Wow, saya ini orang penting. Saya orang penting. Adzan engko ae. Napa? Salat jamaah engko ae. Bahkan ada kemarin. Napa? Asaran sebelum azan sudah masuk kamar mandi. Kamar mandine masjid. Sebelum azan sudah masuk kamar mandi. Sampai azan, sampai pujian, sampai qomat, sampai setelah selesai sholat masih belum selesai dari kamar mandi. Loh, nek nang kamar mandi kok kerasan. Padahal kamar mandi itu rumahnya setan. Lek nang omahe Allah gak kerasan, nang omahe setan kerasan. Iki orang Islam. Lah ini kalau nggak ada yang ngasih tahu. Makanya amal masjid. Nah, kembali bahwa wahwal qahiru fauqa ibadi wa yursilu alaikum habadota. Jadi supaya menjaga, yang dijaga adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah, amal masjid. Amal masjid lah yang menjadikan muhajirin dan ansor diridhoi. Nah, kalau kita mau diridhoi, wa man tabi'ahum bi ihsan. Sapa wonge sing mengikuti cara itu dengan sebaik-baiknya, maka Allah bakal ridho. Hadirin yang dirahmati Allah, wa dzaril ladzina takhadhu dinahum la'iba wa lahwa wa gharrathumul hayatud dunya. Mereka ini ditipu oleh kehidupan dunia. Apa kehidupan dunia yang menipu? Napa? Kesenangan. Kehidupan dunia yang menipu niku napa? Mereka niku wattakhadhu min dunillahi aliyatan. Mereka itu mengambil selain Allah sebagai ilah. Ilah niku napa? La ilah niku la ilaha illallah. Ilah, tidak ada ilah selain Allah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang memelihara kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Wattakhadhu min dunillah. Mereka mengambil selain Allah aliyatan, mengambil selain Allah sebagai ilah. Jadi seakan-akan mereka ini tidak diciptakan oleh Allah. Seakan-akan mereka ini tidak dipelihara oleh Allah. Seakan-akan mereka tidak diberi rezeki oleh Allah. Sehingga mereka berprasangka, urusan saya ini besar, lebih penting. Pabrik saya ini lebih besar. Oh, kamu apa? Kan gitu. Seperti yang diutarakan oleh kaum Samud. Ya, seperti yang diutarakan oleh kaum Ad. Seperti yang diutarakan oleh Korun. Fir'aun, Korun. Ini harta saya, usaha saya. Saya. Kaum Samud bagaimana? Wow, saya tidak akan celaka apabila niku napa jenenge, kalau dulu kaum Nabi Nuh mereka ini tenggelam karena orangnya bodoh kecil. Kaum Ad tidak bisa tenggelam tapi mereka bodoh, sehingga mereka ditimpa angin sorsor.
Loh, kalau kami ini dengan teknologi, saya akan selamat karena teknologi. Iromadzatil imat allati lam yukhlaq misluha bil bilad. Niki kaum Samud. Mereka ini membuat gedung-gedung di dalam gunung yang apabila ada banjir, maka tidak ada setetes pun air yang bisa masuk ke dalam gunung ini. Apabila ada jenis angin panas ataupun angin dingin, tidak akan. Apabila ada panas, maka di dalam gedung tadi ini akan sejuk. Apabila dingin di luar, maka di dalam gedungnya akan hangat. Ini teknologi yang tidak akan pernah bisa dicontoh oleh teknologi sampai hari kiamat. Berarti paling canggih. Teknologinya kaum Samud itu paling canggih. Sampai sekarang, teknologi sekarang canggih. Secanggih-canggih teknologi sekarang ini tidak akan bisa mencontoh, tidak akan mampu mencontoh teknologinya kaum Samud. Nah, saat ini napa jenenge? Niki Al-Qur'an yang mengatakan seperti itu, Al-Qur'an. Iromadzatil imat allati lam yukhlaq misluha bil bilad. Allati yaitu yang telah, lam yukhlaq tidaklah bisa menciptakan, misluha seperti yang diciptakan oleh kaum Samud fil bilad dalam negara Iram. Kaum Samud itu. Hadirin yang dirahmati Allah, itu sama sampai sekarang nopo. Ada orang yang mengatakan ojo pabrik, bukan masalah teknologi, bukan masalah anu. Tapi saat ini masalah gaple, nopo jenenge lek ngarani iku. Masalah seneng-seneng nopo lek ngarani remi. Masalah gaple. Krungu azan kok ae kadang-kadang tertinggal takmir masjid kayak gini, apalagi orang awam. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan wadzakir bihi, maka peringatkanlah dengannya. Peringatkan dengannya. Dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu memberitahukan tentang bagaimana perjuangan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu akan masuk surga dengan begitu mudahnya? Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada para sahabat, kepada Rasulullah dan para sahabat, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu akan masuk surga dengan begitu mudahnya? Walamma ya'lamillahil ladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sebelum Allah melihat dari mana kamu perjuangkan agama sehingga menjadikanmu masuk surga. Dengan napa? Dengan perjuangan sing korban diri, korban harta, korban waktu, korban nyawa. Wayak lama sobirin, sebelum diketahui oleh Allah bahwa kamu termasuk orang-orang yang sabar. Sabar apa? Berkorban ini sabar. Bukan nopo, bukan tenguk-tenguk, gaple, kepingin mlebu swarga. Niki wagorot.
Wa humul hayatud dunya. Mereka ini tertipu dengan kehidupan dunia. Maka wazaril ladzina takhadu, maka tinggalkan orang-orang yang menjadikan agama mereka ini sebagai laiban walahwan, sing menjadikan permainan dan sendagura. Kalau mereka ini wis kadung didekek ngene takmir ganti. Tinggalkan itu berarti diganti. Wis gak usah direken, gawe pemilihan dipilih lagi. Ojo ngenteni agama ini sampai mati. Kenapa? Karena itu tanggung jawabnya siapa yang mengatakan dirinya Islam harus bertanggung jawab untuk menghidupkan Islam. Gitu. Wazakir bihi antubasala nafsum bima kasabat. Maka peringatkan dengannya karena mereka telah terjerumus bima kasabat atas apa? Usahanya. Mereka ini seakan-akan mereka ini berusaha untuk apa? Berusaha seakan-akan loh, ini juga ibadah. Saya mencari uang ini untuk apa? Untuk istri saya, untuk anak saya, untuk ini saya. Ini juga ibadah. Ini kasabat. Wazakir bihi antubsala nafsun bima kasabat. Maka peringatkan mereka, wazakir bihi antubsala, bahwa mereka ini terjerumus nafsun, diri mereka ini terjerumus bima kasabat, terhadap apa yang mereka usahakan. Laisalaha min dunillah, maka tidak ada bagi mereka selain Allah waliyun. Tidak ada bagi mereka ini wali, penolong selain Allah nanti. Jadi andai kata mereka ini wis oleh napa? Wis oleh dunia itu, umpamane dunia itu sudah mereka miliki semuanya. Sudah mereka miliki semuanya. Kemudian mereka ini akan ingin wa in ta'dil kulla adlin la yukhad minha. Mereka ini akan menebus dirinya dengan seluruh dunia tadi ini, gak diterima. Gak akan diterima. Maka wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a wala yuqbalu minha syafa'a wala yu'khadhu minha adlun wala hum yunsarun. Mereka tidak akan ditolong, mereka tidak akan bisa diperhitungkan. Perhitungannya apa? Perhitungannya ketika kamu tidak ada landasan sedikit pun tentang perjuangan agama yang pernah diperjuangkan oleh orang-orang terdahulu, maka kamu bukan terhitung, bukan termasuk orang-orang yang menjaga agama. Nah, ini hafadotan, tidak termasuk orang yang menjaga hafadotan. Jadi bab ini bab bagaimana menjaga perintah Allah, bagaimana menjaga amal masjid itu. Laisalaha min dunillahi waliyan wala syafi'un. Maka waliyun wala syafi'un. Tidak ada penolong dan tidak ada syafaat. Jadi masih sholawatan model yok nopo sing jauh syafaat. Ini ayat ini. Jauh syafaat, mudah-mudahan kita disyafaati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong gak tahu sampean gak tahu nangis berjuang.
dalam perjuangan gak tahu nangis. Tidak seperti yang diperjuangkan oleh Rasulullah. Nang rono ngalor ngidul dangdung-dangdung golek seneng kok. Kate njauk syafaat. Wa in ta'dil kulla adlin la yu'khad minha. Dan apabila mereka ini mencari keadilan dari seluruh keadilan, maka seluruh keadilan ini tidak ada yu'khad, la yu'khad, tidak akan bisa diambil darinya. Ulaikal ladzina ubsilu, mereka itulah orang-orang yang terjerumus karena usahanya. Maka bagi mereka ini minuman yang panas dan azab yang sangat pedih dari apa yang mereka ingkari. Jadi lek sampean niku saiki gak gelem ikut, gak mau mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Artinya sampean mengingkari ayat ini. Nah, monggo insya Allah dari ayat yang ke-61 61 sampai ayat yang ke-70. Berarti berapa ayat nih? Berarti 10 ayat. Nah, 10 ayat berarti 10 hari telah kita lalui satu bab niki. Silahkan monggo dikaji. Untuk supaya apa? Mumpung awake dhewe niki sik dikei kesempatan hidup. Nah, setelah kita mengetahui bahwa iki ilmune Al-Qur'an iki koyok ngene. Ilmunya Al-Qur'an itu seperti ini. Berarti nopo? Artinya kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri. Insyaallah ngoten. Mudah-mudahan nopo sing kita kaji hari ini menjadikan pelajaran yang besar, bisa menjadi perubahan atas diri kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Monggo bismillah.